Itu mana ini? Tapi ini kapan? Nah ini. Dia punya. Jenis-jenis Gibberellin, peranan fisiologi Gibberellin. Ini Coba cuma buka sobat fungsi biosintesis dan kemampuan. Coba buka di peranan fisiologis Gibberellin. Gibberellin kan salah satu hormon yang sabar tahan. Kita bisa turun. Nggak langsung ke Gibberellin tadi. Ini peranan. Ini jelas apa sih? dia pengertian saat ini fungsinya apa? Apa nih? Saat penghambat tubuh. Wah, Ini bisa kasih masuk. bisa toh? Bisa nanti kasih masuk. Nah, Nah ini jenis-jenis Gibberellin. Bisa lihat. Langsung dia punya jenis-jenis aja kata beli jenis-jenis. Kasih masuk saya. Ini GA1 dong. Hmm. Banyak ya. Hmm. Jadi kasih masuk sih. Tapi kita kasih masuk nanti kita harus cek supaya jangan ada timbul pertanyaan yang buat kita bingung. Dia pun transport. Ini ada perumus bangun ikatan kimia. Belum lagi fisiologi. Ini bisa kasih masuk nih. Drausfield. Ini nama orang. Yang menemukan. Hmm. Pembungaan. Si dalam pematangan. Dalam pematangan buah. Coba kayaknya di sini nih. Coba kita baca lagi. Pematangan adalah yang terjadi perubahan kondisi yang tidak menguntungkan ke suatu kondisi yang menguntungkan ditandai dengan perubahan tekstur, warna, rasa dan aroma dalam proses pematangan ini. Pematangan penting yaitu mampu menundukkan pematangan atau dingin dan pemasakan dengan suatu jenis buah. Dari sistem yang buah tomat memperlambat pematangan buah sedangkan Gibberellin asid yang diterapkan pada buah pisang. Produksi atau masukan dapat berarti Gibberellin ini diproduksi untuk mempercepat dan memperlambat, bukan mempercepat, Dia dia itu memperlambat ya. Memperlambat pematangan Kondisi Mengundurkan. mengundurkan pematangan dan pemasakan. Oh, berarti dia punya peran tuh untuk mengundurkan pematangan dan pemasakan. pemasakan. Nanti kita cari dia punya Proses kemana? proses jalannya dia dari produksi hormon dalam tumbuhan itu terjadi di Dia itu secara meristematik sih. jadi terjadi di dalam Bukan meristem, membran dong. Berarti dia punya berarti kita tahu memang kalau Gibberellin ini dia punya Dihasilkan di mana? tidak, dia punya sel targetnya itu langsung ke Langsung buah ke begitu. buah. Kalau yang auksin tadi Asin tadi di mana itu? Belari. Dia ini. Untuk ini bos. Jauh deh. auksin dalam pembentukan akar. Oh, coba naik lagi di peranan auksin. Philosophical tentang sintesis auksin. Oh, pembuatan di dalam meristem tunus apikal. Pada saat auksin bergerak dari ujung tunus ke bawah. Oh, ini dia punya apa nih? Penjelasan yang apa itu? Macam apa? Perpindahan Transportasi. transportasi bergerak dari ujung tunas ke bawah daerah pemancangan sel. Berarti kalau auksin ini perannya itu nanti disebut. Kita buat macam ringkasan gitu kan. Kalau peranan dari auksin itu dia macam membantu perpanjangan akar begitu kan. Coba lihat baca kan. Nah ini dia pun transportasi. Itu dia punya transportasi. Oh, keterangan Ini. Berarti dia punya peranan kalau menurut nanti apa? Peranan dari
disimpulkan secara Untuk di pemeran banyak sih, tapi yang paling menonjol? yang paling menonjol itu yang untuk di Penjangan apa sel, ya, kan? ujung-ujung apa dong tuh apa ya? Kepanjangan sel. Itu so tunas pembentukan tunas Kalau apa itu? di barelin di penundaan Menunda. mengundur Mengundurkan pematangan buah. gila otomatis saya bisa baca Jadi ini kan mengundurkan pematangan buah kalau Dan pemasakan. dan pemasakan. Kalau apa satu tadi? Auksin Auksin ini untuk- untuk pemanjangan sel. hmm. Itu ke daerah pemanjangan sel. Maka hormon auksin menstimulasi pertumbuhan sel mungkin dengan mengikat reseptor dan yang dibangun di dalam pemberantasan. Kalau tadi dia punya kalau ini apa? ini Pemanjangan sel sebagai respon terhadap auksin. Oh, ini yang terjadi pemanjangan sel. proses pemanjangan selnya Nanti baca hormon auksin. Kalau auksin tadi untuk ini, kalau migrain LBC jadi yang tuh tahu apa herbisida atau macam herbisida. Auksin sintesis digunakan secara luas sebagai herbisida tumbuhan. Cari dong, sebenarnya. oke Herbisida. wah ini auksin juga dalam berperan dalam pembentukan kambium Cuman cinek orang yang di herbisida. Herbisida itu gulma atau adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian. Sebagai herbisida digunakan secara meluas sebagai herbisida tumbuhan bagian pertanian dan akan memberantas gulma mengganggu tanaman utama. oh berarti herbisida itu untuk Semacam, memberantas memberantas gulma. apa ya Hama. hawa Apa? Berarti salah satu peran auksin tadi itu sebagai apa? herbisida Dia atau kan auksin dari dalam. Berarti herbisida itu macam yang diproduksi sendiri oleh tumbuhan. Gitu. berarti dia termasuk endogen Endogen. kalau eksogen dari luar Endogen. nah efek lainnya itu auksin itu berperan dalam pertumbuhan kambium Pembelahan sel. yang pertumbuhan buah Tidak lanjut. Sekali lagi diulang untuk buat Sitokinin. Setelah itu baru edit. Sekarang masuk di apa lagi yang berikutnya? Sitokinin. Sitokinin itu merupakan ZPT yang mendorong pembelahan sitokinesis. ini dihasilkan Sitokinin merupakan sitokinin alami dan beberapa lainnya merupakan sitokinin sintetik buat tanam. Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan yang tumbuh pada tanaman. Akar, embrio, dan Akar, buah. embrio, dan dia punya perannya apa? Kemudian produk tersebut meningkatkan pembelahan pertumbuhan dan perkembangan kultur sel tanaman meningkatkan pembelahan, pertumbuhan dan perkembangan kultur sel Maksudnya bagaimana? pembelahan ini sel jadi akar mungkin Ahli biologi tumbuhan juga menemukan absisi daun hai udah jo Tadi bilang dia menolak. Tadi bilang dia menolak ini absis. tahu ini etilen pada absisi dan maksudnya mana? Ketilan pada absisi maksudnya ini warna daun pada musim gugur merupakan suatu kombinasi dari warna pigmen merah yang Yang menjadi pertentangannya apa? Hah? Kamu bilang tadi bilangnya absisi. Oh ya, teringat tadi kan di atas bilang dia tuh menolak absisi daun. Nah kenapa di bawah bilang dalam absisi daun? Mana yang bilang menolak absisi dan Itu ada absisi daun. mana? Coba. Itu etilen pada Oh absisi sebelum daun. Sebelumnya jadi- tuh coba. Rasanya tadi tuh hormon yang lain. hormon yang lain yang ini apa tuh etilen, Hormon yang lain ayang. etilen, sumpah. mana Sini sini. Sana. ini kok etilen mulai dari sini ya Lihat di sini Sa. Terus. Di sini tadi. Terus sumpah tuh mungkin sana baca. Hormon apa? Itu ada tadi saya baca apa? Apa yang kau baca? Kau terparang. Tunggu ada. Tunggu. ini su ada di mana Terus naik aba di atas kan. Terus sebelum Ini. ini mana
menginduksi pelepasan daun. Menginduksi berarti dia mendukung. Mendukung. Menghantarkan. Induksi itu kan artinya antar toh. Nah tadi bilang dia menolak itu apa dormansi daun. Soalnya itu dia ini etilan pada dormansi daun. Jadi dia bukan menolak tapi dia kayak bekerja sama dengan Abah untuk ini apa nih pengguguran absisit tadi. mengurangi penguatan absisi daun. Berarti dia juga absisi daun. Nah, absisit. Mendukung apa lagi keterangan Permeabilitas membran. setelah itu Permeabilitas ini kemampuan untuk dilewati air atau bukan ya? iya Aktivitas ATPase. Kinetic direction. gitu Energi dalam bentuk ATP. oh iya Dia berinteraksi dengan enzim lain. Sama kayak yang dengan ABA tadi. setelah itu Triakontanol. Itu juga. Khususan Enzim. ya. Alkohol roti panjang. transkontanol jangan yang lain transkontanol Tria. ya tria Aduh kesana. Dia apa? triakontanol oke lanjut Alkohol roti panjang yang memiliki 30 atom karbon dalam molekul. Ini untuk apa? Pertumbuhan pemacu. Pemacu pertumbuhan. triakontanol bereaksi dengan Pemacu pertumbuhan dan Ini triakontanol merupakan pemacu pertumbuhan pada beberapa jenis tanaman. Bukan semua ya, pada beberapa jenis tanaman saja. iya. nanti Pak tanya kenapa dia hanya di beberapa jenis Nah, tanaman? itu harus kita Itu cari. pasti Pak. Cari. Sebagian besar ditemukan Oke. pada bunga mawar ya, Ros, Hmm. yang memberinya peningkatan jumlah basal bricks. Bricks basal itu dasar. Bricks itu tidak apa-apa. Brick istirahat. Peningkatan pertumbuhan akibat pemberian triakontanol. Berarti dia ini sama dengan pupuk berarti. Dia pemacu. Berarti ada. Kenapa triakontanol yang terdapat pada beberapa tumbuhan? Cari su. Tria- Pada sana mau gua pada rekam tidak apa. Masuk pada itu tahu. Tria. Alkohol primer jenuh yang terdiri dari 30 karbon yang pertama kali Maksudnya tuh diisolasi dan tajuk alkohol. Triakontanol tuh dia kenapa hanya untuk beberapa tumbuhan. Fungsi. Merupakan sebuah pertumbuhan yang dapat terbicara meningkat produksi itu dalam tumbuhan. Apa yang menghasilkan triakontanol dalam tumbuhan? Tidak. Makanya kita cari juga bentuk pupuk ya. Itu dia. Berarti dia dari luar. Kayaknya dia eksogen. Hormon dari luar berarti. Juga lebih dikenal sebagai kelompok pesawat aminoasid dari alkohol berada pada rantai kemusnahan. Tapi dia di alam ini dia ditemukan dalam kutikula dari berbagai jenis tanaman. Sampai dia tuh diproduksi. Ada tanaman yang sudah punya kutikula kan? Coba cek. Kalau ada tanaman sudah punya kutikula berarti Tidak punya itu yang barang. menyebabkan dia sudah Dia senada pemacu senada Apa itu? triakontanol. Nah, itu tumbuhan. Melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit mengurangi laju transparansi dan refleksi sinar matahari. Kutikula itu pada daun kan? Iya. Atau Iya daun. yang melapisi Gula. dia macam kayak apa? Oh iya di daun. Nah, dia melapisi kayak apa? Macam plastik tuh kan? Cari tumbuhan yang Lapisan tidak pelindung. mempunyai Lapisan kutikula. tumbuhan yang tidak memiliki kutikula. Kutikula. Berarti tulis di situ tumbuhan yang tidak memiliki kutikula itu tidak menghasilkan Ini triakontanol. triakontanol. Cari dulu tumbuhan yang tidak punya. Tumbuhan yang tidak berkutikula.
Baca dulu contoh. Contoh tumbuhan yang Hmm. ada di sini. Sampai semua tumbuhan ada. Tidak ada tumbuhan yang tidak berkutikular. Kutikular tumbuhan lapisan klinis susun tajuk. Bagian tumbuhan berada di atas tanah. Tumbuhan. Tumbuhan adalah yang susun di daun batang lapisan klinis. Coba cari ini faktor tumbuhan. Ya, sampai ada begini nanti. Sampai semua tumbuhan tuh punya kutikula. Hanya ada beberapa tumbuhan tuh dia kutikula Tidak rusak. berfungsi. Tapi yang jadi sebagai siapa? Apa? Dia Hanya kutikula aksesoris. rusak mungkin. Mungkin itu tumbuhan sulayo apa mungkin jadi kutikula rusak. Nah, coba cari faktor penyebab kutikula rusak. Contohnya ini, Apa? Valisneria dan lamun. Apa? Tumbuhan hidrofit. Tidak punya kutikula nih. Oh, tumbuhan hidrofit. Contoh Oh, bagi tumbuhan yang Contohnya Valisneria dan lamun. Hidrilla. apa ada nama apa? Tumbuhan Valisneria dan lamun. Pakai V, L double, Valisneria. Valisneria dan lamun. Dalam kurung hidrilla. Ada beberapa lagi. Mana itu Mbak? Tunggu saya buka sop mengingat. Mana. Nah ini. Tunggu. Sesme. Mana yang sesubuh? Nah, Sabar ya. kelihatan kok? kelihatan. Kelihatan. Nah, ini PPT yang saya sudah buat. Putih saya sudah apa? Oh, Oke. So, ini halaman pertama. Ini halaman kedua. gambar besar Besar kok. sedikit, Pas atau terlalu besar? terus kurang sedikit. Pas. Sudah. Oke. Sudah. Apa kasih besar lagi kok? Begini. Nah, itu pas. Pas. Nah, jadi di slide pertama, slide yang ini pengertian dengan sifat-sifat hormon. Terus langsung masuk di dia punya hormon itu. Ada auksin. Nah, nanti teman-teman nih sebutkan saya nama yang ada yang ini dong nih. Sebutkan saya tak usah jelaskan. Nah, habis itu, yang ini nih, dia jenis-jenis apa ya, bentuk struktur kimia dari hormon auksin. Bangun. Nah, sudah. Yang ini tunggu sakas kecil lagi bisa lihat. Nah ini ini masih hormon auksin. Ini dia biosintesis, karakteristik dan fungsi. Nanti baca sa. Terus kalau nanti misalkan ada pertanyaan tentang ini semua lengkap ada di makalah. Jadi nanti teman-teman tuh semua tolong baca makalah ya. Nanti print juga itu makalah supaya pas presentasi kita pegang dan kirim ke Pak. Nah, ini yang pakai bahasa. Oh, di print nanti. Sabar. Nanti makalahnya di print juga ya? Oh, kayaknya nanti print sa. 112 halaman. Kenapa nanti baru ini beli kertas kok. Pas aku kertas juga habis kok. Jadi nanti print. Saya beli baru print bolak-balik sa. Sejam makan kertas. Oke, baik. Oke. Ini dia, ini masih auksin. Nanti kalau menjelaskan ini terjemahkan saya pakai Google Translate. Ini kayak fungsi begitu. Tapi penjabarannya dalam bentuk grafik. Oke. Oke. Nah, sama juga yang ini. Ini deposintesis dan homeostasis transport dengan sinyal. Nanti ini terjemahkan ini, terus yang ini dong nih. Ini diterjemahkan juga, terus pas penjelasan diikut saya di anak panah. Ada link yang saya kirim di kita pun grup tuh. Di situ tuh kalau salah ada bahas ini. Kalau masih sudah mengerti, di makalah tuh ada tentang biosintesis auksin. Nanti tinggal baca. Oke. Oh, iya. Aha. Oke.
Lanjut. Nah, ini dia contoh kasus. Tunggu sepanjang beribu. Tunggu, mana nih ini sesuatu bisa kecil sama volume lagi. Romi! Sana! Ini dia contoh kasus. Ini misalkan kayak matahari di atas di tanaman, nah makanya di tanaman tumbuhnya lurus. Karena Oh ya nanti. Oh ya ya. ke atas. Setelah itu kalau Itu pengaruh cahaya. nah, pengaruh Bagian cahaya. dari pengaruh cahaya. Nah, itu betul. Sama juga kalau yang akar nih dia begini, dia ada gravitasi. Jadi hormon auksin itu ini buat itu akar tuh tumbuh semakin dalam. Terus karena adanya gravitasi makanya dia tumbuhnya ke dalam, ke dalam tanah, semakin ke dalam tanah begitu. Oke. Tinggal terjemahkan saya ini. Terus kan ini kan agak lumayan dimengerti itu, jadi mungkin bisa pakai kata-kata sendiri, jelaskan sesuai pemahaman teman-teman. Oke. Setelah ini dia pun transport. Di makalah juga ada, tapi makalah punya tuh panjang, makanya saya ambil yang di jurnal pakai bahasa Inggris itu. Pokoknya semua tuh lengkap ada di makalah sih. Hanya dia gambar saya yang saya ambil dari jurnal lain. Ini nanti terjemahkan saya, terus penjelasan ikut saya di panah-panah. Pokoknya dia inti itu cuma ini dia pun transport tuh melalui jaringan pembuluh yang floem dan silen. As itu baru tinggal jelaskan ini. Oke. Yo. Habis itu, nah ini yang Depung chemiosmotic model. Nanti ini tinggal terjemahkan. Pokoknya teman-teman lihat terjemahkan sa. Ikut Depu anak panah. Masuk hormon kedua, he. Kedua itu sitokinin, itu Depung pengertian itu termasuk salah satu zat pengatur tumbuhan. Terus ini Depu struktur kimia. Nah, itu dengan Depu fungsi. Setelah itu ini masih Depu struktur kimia dari jenis-jenis sitokinin. Nah, ini Depu penjelasan tuh ada di salah satu link yang saya kirim di kita pun grup gitu. Tapi nanti kita jelaskan ikut yang makalah saya itu ada pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak anggap saya ini cuma kesunyip di gambar, tapi penjelasannya kita lihat di makalah. Oke. Habis ini baru satu. Sabar. Oke. Ini gambar nih ada di makalah kok. Sonde. Nah itu dia. Memang kalau penjelasan di makalahnya lengkap seperti yang ada di gambar tidak? Kayaknya lengkap sih, lumayan lengkap karena ada jelaskan yang ini apa di nama yang ini yang CHK, HPT, dong kayaknya ada di itu makalah. Kalau sonde ada, kan Oke. Kalau sonde ada betul-betul sonde ada, berarti pakai link yang ada di ini grup tuh. Nanti saya kirim ulang itu link supaya teman-teman bisa baca kok translate. Masih mau lihat di sini atau kasih lewat dulu? Ya. Sabar. Ini ada gambarnya nih, sabar. Oke. Dari apa tadi yang pertama nih? Auksin. Atau kayaknya tidak ada gambar ini nih. Jadi penjelasannya nanti di bagian apa semua? Penjelasannya nanti saya kirim ulang itu link jurnal, terus nanti tinggal translate saya. Copy paste nanti baru translate di Google Translate. Kalau yang ini nih tinggal translate lurus-lurus, jelaskan lurus-lurus ikut ini sah. Oh iya. Habis itu masuk hormon ketiga giberellin. Ini diperhatikan. Gue sarjal.
Nah, ini dia hormon, dia struktur kimia. Terus ini dia punya fungsi. Oke. Nah, ini nih terjemahkan dia ini satu tulisan bawah. Ini kalau salah dia biosintesis. Kalau soalnya pas kita presentasi kita skip saja sama Pak. Oke. Nah, ini nih yang tadi dia penjelasan ada di jurnal tentang transport dengan biosintesis tadi. Kalau pemalas translate nanti kita lihat saya di makalah tuh jelaskan, saya tinggal tunjuk ini gambar ini kalau terlalu perhatikan apa-apa. Lanjut Pak atau? Lanjut. Kasih habis toh. Absisa, tujuan, struktur dan fungsi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian secara umum mengenai fitohormon tersebut. Baik, fitohormon itu merupakan hormon yang terdapat pada tumbuhan ya, bukan pada manusia. Ya, hormon yang terdapat pada tumbuhan. Selanjutnya sekumpulan bahan kimia atau senyawa yang mampu mengendalikan pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Sebenarnya bukan hanya pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan, dia juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan pada tanaman. Selanjutnya sifat-sifat hormon. Yang pertama terdapat tempat sintesis berbeda dari tempat aktivitas. Yang kedua, respon dihasilkan oleh jumlah yang sangat kecil. Yang ketiga, respon bisa dalam bentuk formatif dan plastik. Terima kasih. Slide berikutnya. Yang pertama itu adalah aksin atau indolacetic acid. Nah, aksin itu berasal dari bahasa Yunani aksien, artinya meningkatkan, mendorong, atau mempercepat gitu. Jadi, hormon aksin itu digunakan untuk menyebutkan senyawa-senyawa kimia yang digunakan untuk mendorong, mempercepat, meningkatkan pertumbuhan bagian-bagian meristematik dari tumbuhan. Contoh bagian-bagian meristematik tumbuhan itu misalnya pucuk, ujung akar, gitu. Jadi untuk struktur kimianya teman-teman dapat lihat di slide. Ada indol 3 acetic acid, ada alpha naphthalene acetic acid, ada 4 chloroindol 3 acetic acid, dan yang terakhir ada 2 methoxy 36 dichlorobenoic acid. Slide selanjutnya. Baik, biosintesis dan karakteristik dari hormon aksin. Nah, hormon aksin ini disintesis dan terletak pada jaringan meristem pucuk dan akar, pada daun muda, pada daun tua dalam jumlah yang sangat sedikit, pada akar yang tua dalam jumlah yang sangat sedikit pula, dan ditransportasikan dari apex pucuk ke bagian pangkal tanaman. Yang berikut adalah fungsi dari aksin, yaitu untuk merangsang pemanjangan sel, diferensiasi, percabangan akar, perkembangan buah, dominasi apikal, fototropisme, dan grafitopisme. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini, aksin itu banyak berperan dalam perpanjangan dari batang. Ya, jadi yang kita ketahui itu hormon itu pasti dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam jumlah yang sedikit. Kalau dalam jumlah yang banyak, hormon akan memberikan efek antagonis berupa menghambat pertumbuhan. Selanjutnya, nah ini merupakan sintesis aksin, homeostasis, transportasi, dan sinyalin. Jadi ini hormon aksin itu prekursornya berupa triptofan. Untuk tahap sintesisnya yang pertama itu triptofan diubah menjadi asam indol pirufat melalui proses transaminasi atau perubahan asam amino menjadi asam amino yang lain. Yang berikut adalah asam indol pirufat itu diubah menjadi indol asetildehid melalui proses dekarboksilasi. Yang ketiga itu proses oksidasi indoasetildehid menghasilkan asam indolea asetik atau IAA itu. Jadi hasil sintesis yang ini berupa IAA. Setelah itu ditransportasikan, ini bisa reseptornya ada 2. Yang pertama ABP1 atau protein pengikat aksin, kemudian diteruskan ke protein permukaan sel, kemudian akan dijalankan fungsi biologi yang
kedua itu reseptornya berupa faktor transkripsi yang mengaktifasi atau menginaktivasi. Kemudian targetnya berupa gen, dan setelah itu akan terjadi fungsi biologi. Jadi efek dari auksin ini bergantung pada sintesis, transport, perception atau reseptor, signaling, dan ini respon dari gen tersebut. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh dari kasus auksin atau IAA. Di sini bisa teman-teman lihat, ini cahaya merata. Jadi molekul IAA ini dia tersebar merata sehingga tumbuhan itu tumbuhnya ke atas. Kemudian ini cahaya matahari tidak merata, maka ini molekul dari IAA akan bergerak ke arah yang diaksi atau ke arah sini. Setelah itu akan terjadi elongasi atau pemanjangan sel mengikuti arah dari datangnya matahari. Itu yang disebut dengan fototropisme. Jadi penyebab fototropisme itu molekul IAA yang bergerak. Kemudian pada akar itu adanya perbedaan konsentrasi dari IAA. Jadi di atas ini konsentrasinya rendah, di bawah sini konsentrasinya tinggi. Setelah itu di bawah sini ini yang merah ini itu merupakan amiloplas. Jadi kalau di bawah sini konsentrasinya tinggi, maka amiloplas ini akan bergerak terus ke bawah mengikuti arah gravitasi. Jadi ini seperti itu. Dan selanjutnya, auksin itu ditransportasikan secara polar. Jadi auksin itu berpindah dari tempat yang tinggi melalui pembuluh floem. Jadi auksin itu selalu berpindah melalui transport protein auksin. Seperti teman-teman lihat pada gambar di sini, ini pucuk, auksinnya berpindah dari atas sampai ke sini. Ini merupakan bagian akar. Jadi di bagian akar sini, auksin itu ditransportasikan secara akropetal. Akropetal itu artinya perkembangan dari dasar menuju ke ujung yang lebih mudah, yang bagian bawah sini. Setelah sampai di ujung akar, dia akan terjadi lagi transport berupa basipetal transport. Basipetal transport itu merupakan transport dari arah yang paling atas atau ujung tadi menuju ke arah dasar. Slide selanjutnya. Jadi ini merupakan model chemiosmotic transport auksin. Di sini ada membran sel, ada auksin 1 atau pembawa auksin. Di sini ada pin protein yang ini. Kemudian yang kita harus pahami pertama itu adalah arah dari anak panahnya ini. Kalau anak panah ke bawah, maka itu pin protein basalnya semakin banyak. Jadi ini akan terjadi transport protein secara polar atau ke arah bawah. Kalau ini banyak pin proteinnya ke arah lateral atau ke samping, maka akan terjadi juga transport auksin secara lateral atau ke samping. Jadi transportnya itu auksin dia masuk ke dalam membran sel dalam bentuk tidak bermuatan atau IAAH. Setelah dia masuk, dia akan mengalami difusi menjadi IAA yang anion bermuatan negatif. Jadi setelah dia sudah masuk di sini, dia akan keluar mengikuti anak panah ke samping atau ke bawah. Kalau ke bawah dia terus ditransferkan, kalau ke samping berarti dia akan menuju ke sel-sel target untuk dihabiskan auksinnya. Untuk gambarnya teman-teman dapat lihat, ini merupakan lateral transport, perpindahan auksin secara lateral atau ke samping. Kalau ini perpindahan secara polar atau dari atas ke bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya teman-teman akan melanjutkan hormon yang kedua, yaitu sitokinin. Sitokinin adalah sekelompok turunan adenin yang bergerak dan bertindak sebagai sinyal kimia yang mengatur berbagai proses biologis yang terlibat dalam perkembangan tanaman dan respon stres. Sitokinin dapat sebagai zat pengatur tumbuh atau CPT, yang kedua sebagai pendorong pembelahan atau sitokinesis. Struktur kimia sitokinin merupakan turunan dari adenin, tersusun dari yang pertama basa nitrogen bebas, yang kedua nukleosida,
yang ketiga nukleotida, yang keempat glikosida. Fungsi sitokin ada 4. Yang pertama, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Yang kedua, merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel. Yang ketiga, merangsang perkembangan dan pembungaan. Yang keempat, menunda penuaan. Selanjutnya, yang baik ini merupakan struktur kimia dari sitokin. Yang pertama ada adenin, yang kedua ada metil adenin, yang ketiga bensil adenin, yang keempat sinetin, yang kelima isopentanil adenin, yang keenam seatin. Selanjutnya, ini merupakan biosintesis sitokinin. Tahapan pertama dalam biosintesis sitokinin ialah penambahan isopentil di rantai samping TMOPP sehingga menjadi adenosin. Pola tumbuhan serta bakteri enzim PT yang digunakan akan berbeda pada setiap substrat yang digunakan. Pada tumbuhan biasanya digunakan ADP dan ATP, sedangkan pada bakteri berupa AMP. Hasil dari reaksi tersebut berupa IPMP, IPDP, atau IPTP yang kemudian dengan bantuan hidrosilase yang belum diidentifikasi menjadi adenin. Pada jaringan tumbuhan terdapat enzim yang atau isopentil AMP. Selain bukan pada jaringan tumbuhan, isopentil AMP sintase juga dapat ditemukan pada terjadi pelepasan gugus ribosanya menjadi isopentil adenin. Isopentil adenin mengalami reaksi oksidasi menjadi seatin dengan cara mengganti unsur H pada gugus metil yang terletak pada cincin samping menjadi -OH. Dengan adanya NADP, seatin dapat mengalami reduksi pada ikatan rangkap di cincin samping isopentilnya membentuk dihidroseatin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hormon giberelin. Hormon giberelin merupakan turunan dari asam giberala, merupakan hormon alami yang merangsang pembunuhan, pemanjangan batang, dan membuka benih yang masih jauh. Giberelin adalah zat kimia yang dikelompokkan ke dalam terpenoid. Semua kelompok terpenoid terbentuk dari unit disebut yang terdiri dari 5 atau 4. Untuk struktur kimia giberelin, teman-teman dapat melihat pada slide. Selanjutnya berupa fungsi giberelin. Giberelin memiliki fungsi merangsang pemanjangan batang, pertumbuhan buah dan perkembangan, serta pertumbuhan dan diferensiasi akar. Dalam penggunaan hormon giberelin dilakukan pada tanaman yang sudah dewasa untuk memacu keanekaragaman fungsi sel sehingga sel yang diarahkan untuk pertumbuhan jinak dapat dialihkan ke pertumbuhan. Dalam hormon giberelin juga terdapat beberapa tahap biosintesis giberelin. Secara umum, biosintesis giberelin terdapat 4 tahapan. Yang pertama berupa jalur dari nitrogen asid atau NPR ke granul birofosfat atau GGPT. Lalu tahap kedua terjadi pensiklisasian GGPT menjadi NCAL. Lalu tahap ketiga terjadi perubahan NCAL menjadi giberelin 12 adelgid. Nah, nanti dari jalur giberelin 12 adelgid diubah menjadi giberelin. Nah, pada gambar ini terdapat 3 tahapan dalam biosintesis giberelin. Nah, pada tahapan pertama, biosintesis giberelin terjadi pada plastik. Nah, di dalam plastik ini nanti GGPT nanti akan dikonversikan menjadi NK
tahu di mana NKB ini dikonversikan melalui vokal. Di fosfat. Nah, nanti pada tahap kedua ini tahunnya telah dikonversi dari tahap 1 nanti dikonversikan lagi menjadi giberelin 12 dan giberelin 5. Hal ini tergantung ada atau tidaknya hidroksilasi di karbon 13. Setelah itu pada tahap 2 ini hormon giberelin disintesis di dalam retikul penukleasi. Nah, pada tahap 3 ini hormon giberelin di biosintesis di dalam sitosol. Nanti di dalam sitosol giberelin 12 dan giberelin 53 dikonversikan menjadi giberelin 6. Nanti dalam konversi itu terjadi oksidasi giberelin karbon 20. Nah, dari oksidasi tersebut nanti akan terbentuk giberelin 20 yang mengakibatkan hormon giberelin menjadi aktif. Nanti akhirnya bekerja lagi diberlakukan pada karbon 20 meningkat giberelin 20 dan giberelin A1 menjadi bentuk giberelin 20 dan giberelin 5. Ini dilakukan mutasi dan transport hormon giberelin pada depan. Nah, pada tumbuhan hormon giberelin terdapat pada biji yang masih muda, profil, akar, daun muda, dan serta cendawan. Nah, untuk transportasi hormon giberelin sendiri nanti akan terjadi pada flum dan silen dan serta di dalam sistem simplas dan apoplas. Nah, giberelin ini ditranslokasikan dengan dalam bentuk bebas. Jadi giberelin ini ditranslokasikan dalam bentuk cadangan berupa giberelin glukosida. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hormon yang bersifat menghalangi pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu dinamakan dengan asam absisat atau ABA. Baik, sebelum kita melanjutkan penjelasan mengenai hormon tersebut, berhubungan dia merupakan salah satunya hormon yang berperan untuk menghambat pertumbuhan pada tanaman. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarahnya. Hormon ini merupakan hormon yang pertama kali diteliti oleh seorang ahli biologi bernama Frederick Ericka pada tahun 1963. Dia melakukan penelitian pada tumbuhan kapas, terlebih khusus pada buahnya. Berdasarkan hasil, dia melihat bahwa pada tumbuhan tersebut dia punya bijinya itu mengalami dormansi atau mengalami fase tersebut. Nama kedua senyawa tersebut adalah senyawa auxin 1 dan senyawa absisin 1 dan senyawa absisin 2. Selanjutnya pada tahun 1973 senyawa absisin 2 tersebut itu selanjutnya diperkenalkan lagi dengan nama sebutan asam absisat. Baik, selanjutnya asam absisat ini itu sering banyak orang-orang mengatakan bahwa bahwa hormon ini merupakan hormon stres pada tumbuhan. Mengapa dikatakan hormon stres pada tumbuhan? Karena hormon ini dia diproduksi ketika tumbuhan sedang mengalami cekaman atau ketika tumbuhan sedang mengalami keadaan di mana tumbuhan tersebut harus bisa beradaptasi dengan
lingkungan dengan baik perubahan secara eksternal atau perubahan secara dari dalam, maksudnya secara endogen dari dalam tumbuhan itu sendiri maksudnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide yang telah ditayangkan. Asam absisat atau disingkat dengan ABA. Senyawa ini itu mempengaruhi proses pertumbuhan, dormansi atau absisi. Baik, seperti yang dijelaskan tadi bahwa senyawa ini merupakan satu-satunya senyawa yang mempengaruhi dormansi atau absisi pada tumbuhan. Selanjutnya, zat pengatur tumbuh itu menyebabkan absisi atau rongkoknya dalam tumbuhan pada musim gugur. Baik, contohnya di sini itu pada tumbuhan, kalau teman-teman bisa melihat kayu pada tumbuhan jati, dia ketika musim panas atau musim apa itu dia melakukan pengguguran daun begitu. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa hormon ABA-nya atau asam absisatnya itu diproduksi lebih banyak untuk membantu menggugurkan atau menggugurkan daun ketika kayu jati tersebut mengalami cekaman di saat musim kemarau. Selanjutnya, asam absisat itu membantu tanaman mengatasi dari keadaan rawan, contohnya seperti oleh daun muda. Sedangkan daun tua itu berfungsi sebagai tempat penghasil asam absisat yang diangkut ke luar daun. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Sebab hanya terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom karbon yang berikatan rangka. Tiga rumus molekulnya adalah C2H4. Yang berikut itu fungsi reguler. Yang pertama, mempercepat pematangan buah, menghambat beberapa pengaruh alkanik, mempercepat atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun dan bunga tergantung pada spesies. Yang berikut tidak memiliki pengaruh seperti stimulans pada tumbuhan, pematangan buah dan pertumbuhan daun. Gambarnya bisa dilihat pada slide. Berikut ini adalah gambar dari jalur biosintesis etilen. Pada jalur biosintesis etilen ini dijelaskan bahwa asam amino metilen merupakan prekursor atau senyawa yang